Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia menggunakan teknik Daoyin untuk perlahan-lahan memandu racun di dalam hati Ye Zong keluar. Mulai dari jantung, dia menekan perlahan sambil memindahkan racun ke salah satu jari di tangan kiri. Nili kemudian menggunakan jarum untuk menusuk jari dan melihat genangan kecil darah hitam bocor dari luka. Melihat adegan ini, baik Ye Ziyun dan Ye Xiu tercengang. Sihir macam apa ini? Ye Xiu terdiam. Apakah Nili benar-benar mampu mengeluarkan racun dari tubuh Tuan Ye Zong? Apakah Tuan Ye Zong benar-benar memiliki harapan untuk diselamatkan? Memikirkannya, Ye Xiu tidak bisa menahan perasaan gembira. Nili benar-benar memberinya kejutan besar. Nili terus menggunakan teknik Daoyin selama beberapa jam, mengeluarkan racun dari ramuan lidah drakonik sedikit demi sedikit dari tubuh Ye Zong. Meskipun budidaya Nili telah mencapai peringkat emas, setelah terus-menerus menggunakan teknik Daoyin begitu lama, bahkan dia kehabisan nafas karena kelelahan, namun, efek dari teknik ini masih cukup jelas. Meskipun Ye Zong belum bangun, pernapasan dan detak jantungnya sangat stabil. Melihat ekspresi kelelahan Nili, Ye Ziyun buru-buru mengambil seember air dan meremas handuk kering dan menyeka keringat dari wajah Nili. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih atas apa yang dilakukan Nili. Nili yang menarik Ye Zong kembali dari gerbang kematian. Jika bukan karena dia akan kehilangan ayahnya selamanya. Sebelumnya hari itu, dia telah menggunakan kata-kata untuk menyakiti Nili, namun Nili masih tanpa pamrih membantunya. Ye Ziyun mengangkat kepalanya dan menatap Nili. Sambil melihat ekspresi fokusnya, pikirannya mulai melayang ke kejauhan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memberikan Nili ke Xiao Ning'er. Tapi sekarang, hatinya telah jatuh ke dalam kontradiksi yang mendalam dan berjuang. Tanpa mengetahui kapan, Nili telah melangkah ke dunianya, menjadi orang yang sangat diperlukan dan tak tergantikan. Jika tidak ada Nili, ayahnya kemungkinan besar akan meninggalkannya. Mengetahui bahwa Ye Zong akan baik-baik saja, Ye Xiu segera mengirim beberapa orang untuk mencari Ye Han. Ye Han membunuh Ye Zong telah membuatnya sangat marah. Dia bersumpah untuk merobek Ye Han menjadi 10.000 keping. Setelah beberapa saat, Nili menghela nafas. Ye Zong akan baik-baik saja. Dia menoleh dan melihat Ye Ziyun di sisinya. Dia saat ini menopang dagunya dengan tangannya, diam-diam menatapnya. Penampilannya yang lembut dan tenang menyebabkan hati Nili bergerak. Ketika Nili berbalik, Ye Ziyun merasa seolah-olah dia terkena dan wajahnya memerah. Nili tertawa kecil, ayahmu baik-baik saja, sekarang. Dia akan segera bangun. Terima kasih, Nili. Mata Ye Ziyun basah oleh air mata, jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Selama itu untukmu, kamu tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Nili mengingat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah adegan Ye Ziyun memblokir serangan binatang iblis untuknya. Dia menghela nafas dalam hatinya, apa yang dia berutang pada Ye Ziyun dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan bisa membayar semuanya dalam kehidupan ini. Untuk Ye Ziyun, bahkan jika itu berarti kematian, Nili tidak akan mengerutkan kening bahkan untuk sesaat. Adapun pertengkaran sore itu, Nili bahkan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Ye Ziyun menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dan berkata, Nili, aku minta maaf tentang masalah dari sore ini. Bagi Anda, ini masalah sederhana untuk mengulurkan tangan Anda, tapi bagi saya, Anda telah menyelamatkan ayah saya. Tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan, saya akan menyetujuinya. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, hati Nili berdebar. Itu langsung membuatnya mengingat adegan-adegan itu dari kehidupan sebelumnya. Gadis ini, Ye Ziyun, semakin menawan. Wajah Ye Ziyun berubah sedikit merah saat dia mendekatkan wajahnya ke wajah Nili dan memberinya ciuman di wajahnya. Seketika, wajahnya berubah merah. Nili sedikit tertegun sejenak dan tidak bisa menahan senyum. Dia dengan lembut membawa Ye Ziyun ke dalam pelukannya. Dia dengan lemah lembut bersandar ke dadanya, dan merasakan jantungnya berdebar. Saat ini dia merasa sangat aman. Dada lebar Nili memberinya perasaan bahwa dia bisa mengandalkannya. Meskipun dia masih merasa bersalah atas Xiao Ning'er, Ye Ziyun membuat keputusan.
Diam-diam, waktu berlalu. Nili juga mengalami momen indah ini. Dalam kehidupan sebelumnya, kesepian yang merambah ke sumsum tulang langsung mendapatkan kenyamanan. Aroma gadis Ye Ziyun menyegarkan pikiran. Nili dengan lembut membelai punggung Ye Ziyun, merasakan kulit yang halus dan lembut itu. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang bergelombang dan nafasnya yang agak tidak teratur, ini memang bukan mimpi. Aku benar-benar kembali, Ziyun ada di sisiku, berdiri begitu dekat. Sesaat kemudian, Ye Zong membuka matanya. Melihat pemandangan di depannya, dia langsung duduk dan menamparkan kepala Nili. Tiba-tiba diserang, Nili menjerit kesakitan dan dengan marah berkata, "Hei, kenapa kamu memukulku? Kamu masih berani bicara. Saya belum mati, namun Anda berani menggertak putri saya di depan saya." Wajah Ye Zong menjadi hitam saat dia menarik telinga Nili. "Hei, Ye Zong, kamu tidak membeda-bedakan dan tidak tahu berterima kasih. Akulah yang menyelamatkanmu, namun kamu masih memukulku," kata Nili, tertekan. "Kamu pantas dipukuli karena menggertak putriku." Ye Zong dengan dingin mendengus. "Hei, matamu yang mana yang pernah melihatku menggertaknya?" Nili menatap Ye Zong dengan marah. "Lalu di mana kamu meletakkan tanganmu?" Ye Zong mendengus dan mengambil bantal di dekatnya. "Kamu berani menggertak putriku, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati." Saat menonton adegan pertengkaran Ye Zong dan Nili, tanpa mengetahui alasannya, Ye Ziyun merasa hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Gaun sutra putih yang dia kenakan membuatnya semakin menawan saat dia tersenyum. Penampilan lembut dan indah itu membuat Nili tercengang. "Kamu masih mencari?" Ye Zong melemparkan bantal ke Nili. Nili melompat dan dengan marah menatap Ye Zong. "Ye Zong, kamu tidak masuk akal. Anda bahkan tidak membiarkan saya melihatnya, bagaimana ada keadilan untuk itu? Di mansion Tuan Kota, aku adalah keadilan." Ye Zong berkata, dengan bangga. "Kamu, Ziyun, ayo pergi. Jangan repot-repot dengan bajingan tua ini," kata Nili, menatap Ye Ziyun. Ye Ziyun memberi Nili senyum damai dan berkata, "Nili, ayahku belum sepenuhnya pulih. Saya ingin tetap di sini dan menjaganya." Nili hanya bisa depresi duduk di kursi di dekatnya. Melihat wajah Nili, sudut mulut Ye Zong mengeluarkan senyum yang tidak terlalu mencolok. Tangannya sedikit terkepal. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia sudah mati. Cahaya di depan matanya perlahan menghilang, dan dia hanya bisa mendengar tangisan Ziyun. Dia berusaha sangat keras dan berjuang, berharap untuk kembali. Dia ingin membuka matanya, tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa membukanya. Dia khawatir tentang Yuner. Begitu dia pergi, Yuner akan benar-benar sendirian. Dia berdoa di dalam hatinya, bahkan jika itu untuk sehari, dia hanya ingin melihat Yuner dengan baik lagi. Namun, dia tidak berdaya, perlahan tenggelam ke dalam kegelapan yang menakutkan. Hatinya selalu mengkhawatirkannya. Kemudian, tiba-tiba, seolah-olah para dewa telah menjawab doanya, kekuatan akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia secara bertahap kembali. Ketika dia bangun, dia diam-diam menyeka air mata yang mengalir di sudut matanya. Dia tahu bahwa Nili yang menyelamatkannya. Namun, ketika Ye Zong ingin berteriak keras untuk melampiaskan kegembiraannya, dia melihat Nili dengan lembut memeluk Ye Ziyun. Dia tiba-tiba merasakan ketergantungan keluarga. Keheningan seperti itu, bahkan dia tidak tega mengganggunya. Alasan mengapa dia memukul Nili hanya untuk mengekspresikan kegembiraan di hatinya. Ye Zong juga secara bertahap menyukai perusahaan Nili. Ada sangat sedikit orang yang menentangnya seperti yang dilakukan Nili. Tindakan semacam itu membuatnya merasa dekat dengannya. Sekarang Anda tahu seperti apa hubungan manusia itu. Mengejutkan bahwa Anda telah menjadi penguasa kota selama bertahun-tahun, Anda bahkan tidak memperhatikan orang. Kamu membesarkan serigala dan hampir kehilangan nyawamu. Nili cemberut. Mendengar kata-kata Nili, ekspresi Ye Zong meredup. Ye Han adalah luka yang tak tersembuhkan di hatinya. Nili, ayahku sudah sangat sedih karenanya. Tatapan Ye Ziyun dipenuhi dengan permohonan saat dia melihat Nili. Ye Zong memulihkan sikap tenangnya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota. Terkadang, dia harus mengesampingkan emosi pribadinya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata,
Ye Han telah berkolusi dengan Dark Guild dan mengkhianati kota Glory. Ini tak tertahankan di surga dan di bumi. Dia seseorang yang harus dieksekusi oleh semua orang. Di masa depan, tidak peduli siapa yang melihatnya, dia harus dieksekusi tanpa pengadilan. Meskipun dia merasakan sakit di hatinya, dia masih mengatakannya tanpa ragu-ragu. Nili tidak bisa membantu mendesah. Setelah kejadian ini, Ye Han tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Glory. Di masa depan, dia hanya bisa mengawasi dan waspada terhadap Ye Han. Ye Han tahu mansion tuan kota seperti punggung tangannya. Alih-alih pergi, dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Kalian berdua harus berhati-hati. Yuner, bawa Nili ke perbendaharaan City Lord's Mansion dan pilih sesuatu untuk perlindungan, kata Ye Zong. Ayah, tubuhmu, kata Ye Ziyun, prihatin. Aku baik-baik saja, racun dari ramuan lidah drakonik telah dihilangkan. Ye Zong berkata, menggelengkan kepalanya. Kamar Ye Zong memiliki 6 ahli peringkat Black Gold yang menjaga di sekitarnya, keselamatannya tidak menjadi masalah. Perbendaharaan mansion tuan kota, Nili tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Hal-hal di perbendaharaan istana tuan kota bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh perbendaharaan keluarga tanda surgawi. Setelah berpikir sebentar, Ye Ziyun berkata, ayo pergi, Nili, aku akan membawamu ke sana. Dalam hal ini, berkat Nili, ayahnya mampu melewati bahaya. Ye Ziyun mengerti maksud ayahnya. Karena Nili memiliki pengetahuan yang begitu luas, dia mungkin bisa menemukan sesuatu di Treasury of the City Lord's Mansion. Mereka disia-siakan sementara mereka ditinggalkan di perbendaharaan. Sambil menonton Ye Ziyun dan Nili pergi bersama, Ye Zong menatap punggung mereka. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang. Kedua matanya menatap langit-langit. Tidak peduli apa, Ye Han masih seseorang yang dia besarkan sendiri. Pengkhianatan Ye Han telah meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Treasury of the City Lord's Mansion, mengunjungi kembali kenangan lama. Ketika Nili datang ke sini di kehidupan sebelumnya, tempat itu hanya ruang kosong, tempat kehancuran. Tapi sekarang, itu adalah aula dengan keliling beberapa meter. Semua jenis harta memenuhi tempat itu. Kilauan harta karun itu mempesona, mungkin ada lebih dari puluhan ribu harta di sini. Ye Ziyun berjalan ke depan, menoleh ke belakang dan berkata kepada Nili, ini adalah salah satu dari 18 perbendaharaan mansion tuan kota. Barang-barang di sini adalah harta paling berharga yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Ketika zaman kegelapan tiba, tak terhitung banyaknya orang yang melarikan diri ke mansion tuan kota. Apa yang mereka bawa adalah harta dari seluruh benua ilahi. Di antara mereka, ada banyak barang yang telah diturunkan sejak zaman kuno, yang berakhir di perbendaharaan mansion tuan kota. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.